orang beribadah kemudian diganggui ya. Ada apa begitu ya? Kemudian ada komentar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sudah minoritas di bangsa ini saat beribadah pun diganggui, diusili, didatangi, lalu bikin ribut. Ini kan miris. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, 4 hari yang lalu saya melihat sebuah postingan di TikTok ya. Master diposting oleh akun Master ya. Sepertinya diambil dari Tribun ya. Karena logo Tribun di atas video itu, di pinggir video ya teman-teman ya. Watermark Tribun Timur. Seperti ini ya teman-teman ya. Miris ya kawan, ahli surga yang mengganggu umat Kristen yang sedang beribadah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kita lihat aja ya, teman-teman lihat ya. Nah, ini orang lagi beribadah. Ada banyak orang yang ramai yang datang untuk seperti membubarkan. Nah, ini ya, saudara-saudaraku. Sangat miris ya. Sangat-sangat miris dan menyedihkan bangsa ini. Orang beribadah kemudian diganggui ya. Ada apa begitu ya? Kemudian ada komentar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Entah apa maksudnya yang membuat postingan ini ya teman-teman ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa sampai kita punya sikap-sikap seperti ini? Orang beribadah kita ganggui ya. Orang lagi beribadah kepada Tuhannya kita usili. Kita dirugikan apa? Toh kalau umat Kristen beribadah di rumah itu kan tidak tiap hari saudara. Ada kumpulan-kumpulan rumah tangga atau mungkin ulang tahun. Ya kalau misalnya mereka beribadah di rumah tidak ada izin ibadah. Karena kalau menunggu izin untuk pembangunan gereja kadang-kadang sulit. Lah kalau nggak ada seperti itu, beribadahnya kapan? Sedangkan negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Ini sejak SD saya hafal ini. Pasal 29 ayat 2. Beribadah menurut kepercayaan masing-masing dan percaya menganut agama masing-masing. Berarti kalau dijamin ibadah rumah tangga tidak harus izin dong. Kita cuma sekali doang seminggu. Tidak sampai berkali-kali, itu pun ya kadang nyanyi. Ya. Tidak sampai satu wilayah dengar kita nyanyi. Ada apa sih? Pertanyaan besar saya, kenapa kita suka ganggu orang ibadah gitu? Sudah minoritas di bangsa ini saat beribadah pun diganggui, diusili, didatangi, lalu bikin ribut. Ini kan miris. Sangat menyedihkan. Berharap ya. Saya dulu berharap hanya terakhir ya, RT itu Wawan yang terakhir. Tetapi saya lihat ini 4 hari yang lalu terus ada dan terus ada dan terus ada. Usil dan usil dan usil. Orang beribadah diusili. Kalau bukan RT, emak-emak. Kalau bukan emak-emak, berombongan. Seperti yang saudara lihat di video. Why gitu? Apa yang terjadi di bangsa ini? Dari mana sumbernya ini? Apakah ini individu? Apakah semua ini adalah bentuk daripada ajaran? Ini pertanyaan doang. Lah kok sampai berturut-turut? Sepertinya kita lihat di media sosial berturut-turut. Ini yang kelihatan. Apalagi yang belum viral. Ada orang beribadah diganggu. Ada orang beribadah didatangi. Dan ini dilakukan oleh mereka yang kita lihat mayoritas kepada minoritas. Saya nggak pernah melihat minoritas terhadap mayoritas.
seperti terjadi perbedaan gitu ya. Semena-mena terhadap minoritas. Pak Presiden, siapapun yang memimpin, Menteri Agama, Kapolri, tindak tegas, buat langkah-langkah aturan. Kalau saya sih sebagai rakyat biasa, hamba Tuhan, miris doang, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kalau Kapolri punya jabatan, punya kekuasaan, presiden, gampang untuk menuntaskan seperti ini. Harus ada efek jerah. Kalau tidak ada efek jerah, maka akan selalu terulang. Sampai kapanpun akan selalu terulang. Walaupun umat Kristen, saya percaya bahwa umat Kristen diam, mengalah. Tetapi di hati kecil, itu semacam terluka. Saya bisa merasakan itu. Saudaraku, mari kita bersatu berdoa. Ya, share untuk kita saling menguatkan. Mungkin kita perlu membuat satu organisasi besar untuk kita bersatu di bangsa ini sebagai orang percaya. Pesan saya, biarlah kita tubuh Kristus bersatu. Jangan kita saling sikut antara tubuh Kristus. Reform, mencelah karismatik, itu doang urusannya. Orang lagi berdoa menyembuhkan orang, diurusi terus. Itu bukan suatu hal yang esensi bagi Tuhan. Cara bukan suatu hal yang esensi, tapi hatimu. Ahli Taurat itu mencela Yesus. Oh, dia nggak cuci tangan sebelum makan. Itu bukan sesuatu kebenaran mutlak. Tetapi apakah kita punya belas kasihan? Karena itu, sama teman-teman, saudara-saudaraku, mari kita bersatu. Berdoa bergandeng tangan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup bekerja bagi orang-orang yang mengalami aniwoyoi. Itu kata Alkitab. Tuhan sudah memberikan peringatan. Tetapi berbahagialah kita, karena upah kita besar di surga. Biarkan Tuhan yang bertindak dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.